Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cusi Hayatur Rahmi dari tingkat 2B dengan NIM 23421085 akan mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang pil KB, suntik KB, serta kondom. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Cubi bertugas pada hari ini. Ada yang dapat saya bantu Ibu? Saya ingin menggunakan alat kontrasepsi Ibu. Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi ya Bu. Untuk itu apakah Ibu sudah tahu tentang alat kontrasepsi Ibu dan beberapa macam alat kontrasepsi Ibu? Yang saya tahu alat kontrasepsi itu pil, suntik, sama kondom Ibu. Jadi ya Bu, maka saya akan menjelaskan sedikit alat kontrasepsi ya Bu. Jadi alat kontrasepsi itu ada dua ya Bu, ada hormonal dan hormonal. Kalau untuk hormonal ada seperti pil, suntik, ada VDS sama implan Bu. Untuk pil ada dua Bu, ada pil progestin sama kombinasi. Suntik ada dua juga Bu, ada pil suntik progestin dan kombinasi Bu. Nah, kalau jika non hormonal, Ibu dapat menggunakan senggama terputus, metode kalender, kondom, sama metode berbasis gejala Ibu. Apa yang Ibu gunakan Ibu? Saya ingin menggunakan pil Ibu. Maaf Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan, ini Ibu ingin menunda, mengakhiri atau menjarakkan Bu? Ingin menunda Ibu. Ingin menunda ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Enggak ada. Bu, sebelumnya kita melakukan pengisian data dulu ya Bu. Sebelumnya Ibu bisa menandatangani ini ya Bu. Persetujuan Bu. Ya baik Ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu dengan nama Ibu ya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Imelda Ibu. Umur Ibu? 25 tahun Ibu. Pekerjaannya Bu? Apa Ibu? Wira swasta Ibu. Alamatnya di mana Bu? Di Belakang Balok Ibu. Nah ini Ibu sudah memiliki anak Bu? Sudah Ibu. Berapa umur anak Ibu? Anak saya satu orang Ibu, umurnya sekarang 3 tahun Ibu. 3 tahun ya Bu, sudah besar ya Bu. Jadi ini Ibu sudah haid Bu? Atau sudah haid? Lagi haid Ibu. Oh lagi haid ya Bu. Haid yang keberapa Bu? Baru pertama Ibu. Haid yang pertama ya Bu. Selama Ibu sebelum haid sudah melakukan senggama sama pasangan Ibu? Ya Bu. Bagaimana dengan siklus haid Ibu? Bagaimana Bu? Alhamdulillah lancar Ibu, 28 hari Ibu. Apakah selama haid Ibu memiliki kelainan Ibu? Tidak Ibu. Apakah Ibu memiliki nyeri selama haid? Tidak Ibu. Ibu selama Ibu haid berapa kali mengganti pembalut Ibu? 2 kali Ibu. Nah, jadi Ibu sedang tidak postpartum dan sedang tidak menyusui ya Bu. Ibu, apakah selama senggama ada keluar bercak darah Bu? Apakah Ibu ada gangguan penglihatan Ibu? Apakah Ibu ada nyeri hebat pada betis, dada, Tidak. paha Ibu? Tidak ada Ibu. Apakah Ibu ini sedang mengkonsumsi obat epilepsi dan TBC Ibu? Tidak Ibu. Apakah maaf ya Bu, mungkin ini agak pertanyaan yang sensitif ya Bu. Namun Ibu tetap menjawabnya ya Bu. Apakah Ibu ada memiliki pasangan selain suami Ibu? Ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik Ibu? Baiklah Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Nah untuk pemeriksaan fisik ini mungkin nanti saya akan membuka bagian apa yang di payudara Ibu untuk memeriksa payudara ya Bu. Namun saya akan tetap menjaga privasi Ibu dengan cara menutup tirai ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Apakah Ibu bersedia Ibu? Iya Ibu. Baiklah Bu, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baiklah Ibu, setelah pengkajian data tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Nah Bu, selanjutnya Ibu pertama kali melakukan berat badan dulu Ibu. Berat badan Ibu 46 ya Bu. Selanjutnya silakan berbaring Ibu. Baik Bu, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa melakukannya sendiri Ibu.
Tekanan darah ibu normal ibu 120/90 ya bu. Suhu ibu normal ya bu 37 ya bu. Baik, selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan payudara. Saya akan menutup sampiran ya bu. Ya bu, saya buka ya bu. Ya bu, saya pegang. Pada payudara ibu tidak ada terapan maksa ya bu. Silakan pakaikan bajunya bu. Nah, ibu, pemeriksaan fisiknya telah selesai ya bu. Silakan duduk ibu. Nah, setelah pemeriksaan fisiknya telah selesai, mari kita duduk di tempat jadi ya bu. Baik ibu, setelah pemeriksaan fisik tadi terdapat tekanan darah ibu 120/90 ya bu, nadi ibu 80 kali per menit ya bu, dan pernapasan ibu normal 20 kali per menit ya bu, dan pada payudara ibu juga tidak terdapat massa ya bu. Nah, maka kita ibu dapat memakai alat kontrasepsi tersebut ya bu. Baik ibu, setelah melakukan pemeriksaan fisik tadi, ibu tidak mengalami tanda-tanda berbahaya jika menggunakan pil KB ibu. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang penggunaan pil KB dan keuntungan pil KB ini ya bu, dengan menggunakan AKBK ya bu. Nah, jadi ya bu, pil KB ini jadi ibu, keuntungan pil KB ini sangat efektif dan mudah berhenti ya bu, aman bagi hampir semua ibu dan membantu mengurangi perdarahan pada saat menstruasi jantung. Biasanya mengalami efek samping yang awalnya tidak berbahaya ya bu, dan pil KB ini tidak melindungi dari penyakit HIV dan IMS ibu. Serta pil ini juga memiliki beberapa efek samping ya bu, yaitu banyak perempuan tidak ada keluhan, biasanya akan hilang pada efek samping ini, biasanya akan hilang dari setelah beberapa bulan ya bu. Efek sampingnya seperti mual, perut mual, bersih atau flek di antara masa haid, sakit kepala ringan, payudara, nyeri, berat badan sedikit naik atau turun ya bu. Setelah saya menjelaskan, apakah ibu juga tetap ingin melakukan pil KB ibu? Baik ibu, maka dari itu saya akan menjelaskan cara penggunaan pil KB ini ya bu. Jadi cara penggunaan pil KB, cara penggunaannya, ibu ini haid pertama ya bu, sekarang hari Selasa ya bu, maka ibu harus meminum obat ini mulai dari Selasa dan lakukan seterusnya, digunakan pada waktu yang sama. Jika ibu meminumnya pada jam 8 malam, maka ibu harus seterusnya akan minumnya pada jam 8 malam ya bu. Nah, jika ibu lupa pada satu hari
pil, maka bisa meminumnya 2 pil sekaligus ya Bu. Dan jika Ibu lupa 2 hari, Ibu bisa meminum pil ini 2 pil berturut-turut selama 2 hari ya Bu. Dan saya lakukan seterusnya sampai pil ini habis. Nah, maka dari itu seharusnya Ibu menstok di rumah pil ini ya Bu. Ibu tidak akan lupa meminum pil kan Bu? Jika Ibu lupa, Ibu bisa memasang alarm dan bisa minta bantuan pada suami ya Bu. Nah, baik Ibu, pada pemakaian 3 bulan pertama, mungkin Ibu akan mengalami hal-hal yang biasa akan terjadi pada setiap orang pemakaian pil ya Bu, seperti mual, pusing, sakit kepala, nyeri pada payudara, dan spotting ya Bu. Hal itu adalah hal yang biasa ya Bu. Apakah Ibu mengerti Ibu? Nah, Ibu dapat kembali jika Ibu mengalami hal-hal seperti haid tidak teratur atau tidak haid selama 2 bulan, Ibu mengalami sakit perut yang hebat dan perdarahan bercak darah yang hebat, dan jika Ibu mengalami penglihatan atau kabur, Ibu dapat kembali ke klinik ya Bu. Nah, Ibu, saya pesankan sekali lagi ya Bu, Ibu harus menstop di rumah pil KB ini karena ini tidak boleh berhenti ya Bu. Jika berhenti itu akan dapat menyebabkan kehamilan ya Bu. Nah, untuk itu saya akan mengisi ke kartu kunjungan Ibu dulu ya Bu. Ini kartu kunjungannya ya Bu. Nanti Ibu jika kembali ke tempat saya, Ibu bisa membawa kartu ini ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Ibu? Tidak Ibu. Baik Ibu, ini filenya ya Bu. Kasih Ibu. Ya Ibu, saya ingatkan ya Bu, jangan pernah stop ya Bu, jangan lupa minumnya Ibu secara tepat waktu ya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Juzi yang bertugas pada siang ini. Ada yang dapat saya bantu Ibu? Saya ingin memakai alat kontrasepsi. Apakah Ibu sudah tahu macam-macam alat kontrasepsi Ibu? Saya hanya tahu suntik, progestin, dan kombinasi Ibu. Jadi kan Bu, alat kontrasepsi itu ada 2 ya Bu. Ada hormonal dan non-hormonal. Kalau yang hormonal itu ada pil itu ada 2, progestin dan kombinasi. Kalau suntik pun ada 2 ya Bu, ada suntik progestin dan kombinasi Bu. Ada AKDM, lalu ada implan ya Bu atau AKBK Bu. Lalu non hormonal, Ibu bisa melakukan sengamat terputus ya Bu. Ada metode kalender, dosis gejala serta kondom Ibu. Apa yang Ibu pilih Ibu? Suntik progestin Ibu. Nah, baik Ibu, saya akan menjelaskan suntik progestin itu dengan menggunakan AKBK ini ya Bu. Nah, jadi ya Bu, suntik progestin ini adalah satu suntikan setiap 3 bulan ya Bu. Sangat efektif selama Ibu melakukannya tepat waktu ya Bu. Dan mudah berhenti, tapi perlu waktu yang lama untuk dapat hamil Ibu. Aman bagi hampir semua ibu yang menggunakan ya Bu. Dan dapat merubah haid bulanan seperti flek dan haid yang biasa ya Bu. Lalu tidak melindungi terhadap HIV dan IMS. Jika ingin memakainya, Ibu bisa pakai kondom untuk melindungi terhadap HIV dan IMS ya Bu. Baik Ibu. Nah, Ibu sebagai dasar Ibu tidak dapat memakai suntik ini jika Ibu menyusui, jika Ibu memiliki tekanan darah dan kemungkinan Ibu hamil ya Bu. Nah, selain itu, Ibu juga tidak bisa memakai ini jika Ibu memiliki penyakit yang berisiko besar seperti hipertensi, diabetes, merokok, serta usia di atas 35 tahun ya Bu. Nah, serta Ibu pernah terkena penyakit stroke Bu? Ya. Ibu. Nah, pada suntik ini mungkin akan terjadi beberapa efek samping ya Bu, seperti sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati berubah, mual-mual, rabu rontok, gairah seksual menurun, dan jerawat ya Bu. Namun ini adalah hal yang biasa akan terjadi dan akan hilang ya Bu. Nah, baik Ibu, Ibu bisa memulainya hari ini. Untuk itu saya ingin menanyakan Ibu, Ibu ingin menunda, mengakhiri atau menjarak
menyerapkan Ibu? Menyerapkan. Nah, kalau menyerapkan Ibu bagus untuk menggunakan suntik ini ya Bu. Nah, Ibu bisa memakainya pada hari ini ya Bu. Nah, baik Ibu. Selanjutnya sebelum saya melakukan pengkajian data, saya ingin tolong saya tanda tangan ini ya Bu, surat perjanjian informan konsen ya Bu. Tanda tangan di sini Bu. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian data ya Bu. Baiklah Ibu, setelah pengkajian data tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Nah Bu, selanjutnya Ibu pertama kali berat badan dulu Ibu. Berat badan Ibu 46 ya Bu. Selanjutnya silakan berbaring Ibu. Baik Bu, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa melakukannya sendiri Ibu. Tekanan darah Ibu normal Ibu, 120/90 ya Bu. Suhu Ibu normal ya Bu, 37 ya Bu. Baik, selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan payudara. Saya akan menutup sampiran ya Bu. Ya Bu, saya buka ya Bu. Ya Bu, saya pegang. Pada payudara Ibu tidak ada terdapat massa ya Bu. Silakan pakai sam bajunya Bu. Nah, Ibu, pemeriksaan fisiknya telah selesai ya Bu. Silakan duduk Ibu. Nah, setelah pemeriksaan fisiknya telah selesai, mari kita duduk di tempat jadi ya Bu. Baik Bu, setelah pemeriksaan fisik tadi terdapat tekanan darah Ibu 120/90 ya Bu, nadi Ibu 80 kali per menit ya Bu, dan pernapasan Ibu normal 20 kali per menit ya Bu, dan pada payudara Ibu juga tidak terdapat massa ya Bu. Nah, maka Ibu dapat memakai alat kontrasepsi tersebut ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan KB pada Ibu. Nanti saya akan menyuntiknya di daerah bokong Ibu, yaitu seperti gaspenia asiaka, IAIJ dan postik ya Bu. Dan setelah itu nanti saya akan menjaga privasi Ibu dengan cara menutup sampirannya ya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Baiklah Bu, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu.
satu lagi. Sebelum melakukan Bu, boleh ibu posisiin Bu, miring Bu, selanjutnya Bu. Oh ya Bu, saya buka celananya ya Bu. Nah, tetap letakkan, ini kita suntik secara intramuskular 90 derajat. Aspirasi, tidak keluar darah, lalu lakukan penyuntikan. Bu, boleh Bu? Baik Bu, penyuntikan Ibu telah selesai ya Bu. Nanti jika Ibu merasakan nyeri atau tidak nyaman, itu adalah hal yang biasa. Itu adalah efek obatnya ya Bu. Nanti Ibu jangan mengusapnya ya Bu, dan jangan mengusapnya ya Bu. Baik Ibu, Ibu bisa kembali ke tempat saya lagi ya Bu. Baik Bu, silakan duduk Ibu. Ya Bu. Kita buang ini di safety box. Dibuang ke tempat sampah. Buka handphone. Lalu cuci tangan. Baiklah Bu, kan tadi saya sudah melakukan penyuntikan pada Ibu. Nah, jika Ibu mengalami tanda-tanda sakit kepala yang hebat, nyeri pada perut Ibu yang hebat, Ibu dapat kembali ke klinik saya atau ke tempat kesehatan lainnya. Dan ini kartu peserta KB Ibu. Ibu dapat kembali 3 bulan lagi sesuai tanggal yang saya terakan ya Bu. Ini Bu. Terima kasih Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Ibu. Baiklah Bu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, Saya Ibu. pamit dulu Ibu. Ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk ya Bu. Baik Ibu, makasih Ibu. Ibu. Ibu, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Suzi yang bertugas pada hari ini. Ada yang dapat saya bantu Ibu? Saya ingin memakai alat kontrasepsi Ibu. Apakah Ibu sudah tahu tentang alat kontrasepsi ini Ibu? Saya hanya mengetahui kondom Bu. Ya, jadi ya Bu, saya akan menjelaskan tentang beberapa macam kontrasepsi ini ya Bu. Kontrasepsi itu ada 2 ya Bu, ada kontrasepsi hormonal dan non hormonal Ibu. Kalau hormonal ada pil KB, ada suntik KB, terus ada AKBR, dan ada juga implan ya Bu. Lalu pada non hormonal itu ada berbasis gejala, ada kontrasepsi berbasis gender, ada kontrasepsi berbasis senggala terputus ya Bu, dan ada juga kondom Ibu. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah, jadi Ibu ingin menunda, mengakhiri, atau menjarakkan kehamilan Ibu? Menunda Ibu. Nah, Ibu ingin memilih alat kontrasepsi yang mana Ibu? Kondom Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah tahu tentang kondom Ibu? Tidak. Baik Ibu, kan Ibu tidak tahu maka saya akan menjelaskan tentang kondom ini ya Bu. Jadi kondom ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan lelaki Ibu. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan dan IMS termasuk HIVS ya Bu. Sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama ya Bu. Kondom ini cuma bisa dipakai cuma 1 kali ya Bu. Bisa hanya dipakai kondom bersamaan dengan metode KB lain. Seperti Ibu sedang menggunakan pil KB atau suntik KB, Ibu juga dapat menggunakan kondom ini ya Bu. Mudah didapatkan dan digunakan. Perlu bicara dengan pasangan karena ada juga pasangan itu yang mengalami alergi jika memasang kondom ya Bu. Dan jika memasang kondom mungkin itu dapat mengurangi kenikmatan pada pasangan Ibu ya Bu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan tentang kondom ini Ibu? Nah, sebelum saya melakukan pengkajian data, tolong tanda tangan ini ya Bu untuk melakukan informasi ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita sebelum
terlebih dahulu dengan nama ibu ya Bu. Nama ibu siapa Bu? Imelda Ibu. Umur ibu? 25 tahun. Pekerjaannya Bu? Apa Ibu? Wira swasta Ibu. Alamatnya di mana Bu? Di Belakang Balok Ibu. Bu. Nah ini ibu sudah memiliki anak Bu? Sudah Ibu. Berapa umuran ibu? Anak saya 1 orang Ibu. Umurnya sekarang 3 tahun Ibu. 3 tahun ya Bu, sudah besar ya Bu. Jadi ini ibu sudah haid Bu? Atau sedang haid? Lagi haid Ibu. Oh lagi haid ya Bu. Haid yang keberapa Bu? Baru pertama Ibu. Haid yang pertama ya Bu. Selama ibu sebelum haid sudah melakukan senggama sama pasangan ibu? Ya Bu. Bagaimana dengan siklus haid ibu? Bagaimana Bu? Alhamdulillah lancar Ibu, 28 hari Ibu. Apakah selama haid ibu memiliki kelainan ibu? Tidak Ibu. Apakah ibu memiliki nyeri selama haid? Tidak Ibu. Ibu selama ibu haid berapa kali mengganti pembalut ibu? 2 kali Ibu. Nah, jadi ibu sedang tidak postpartum dan sedang tidak menyusui ya Bu. Ibu, apakah selama senggama ada keluar bercak darah Bu? Apakah ibu ada gangguan penglihatan ibu? Apakah ibu ada nyeri hebat pada betis, dada, Tidak. paha ibu? Tidak ada Ibu. Apakah ibu ini sedang mengkonsumsi obat epilepsi dan TBC ibu? Tidak Ibu. Apakah maaf ya Bu, mungkin ini agak pertanyaan yang sensitif ya Bu. Namun ibu tetap menjawabnya ya Bu. Apakah ibu ada memiliki pasangan selain suami ibu? Ada yang ingin ibu tanyakan sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik ibu? Baiklah ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Nah untuk pemeriksaan fisik ini mungkin nanti saya akan membuka bagian pakaian di payudara ibu untuk memeriksa payudara ya Bu. Namun saya akan tetap menjaga privasi ibu dengan cara menutup tirai ya Bu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Apakah ibu bersedia ibu? Iya Ibu. Baiklah Bu, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baiklah Ibu, Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan cara pemakaian kondom yang benar ya Pak, Bu. Saya akan mengajarkannya. Yang pertama, buka kulit kondomnya, jangan menggunakan gigi atau uncil-uncil, harus menggunakan tangan ya Pak. Kita buka. Pemasangan ini dilakukan ketika alat kelamin Bapak atau penis sedang ejakulasi atau sedang berdiri, ereksi ya Pak. Sedang berdiri, terbuang, kita pasang. Sampai ke ujung penis seperti ini. Nah, ini sudah terpasang dengan benar ya Pak, Bu. Nah, saat kita membukanya, menerapkan ini, membuka kondom, Ibu tarik dari ujung ini, dari ujung kondom ini ya, lalu keluar, kita kapit supaya agar spermanya tidak melebar kemana-mana ya. Lalu kita ikat, kita buang di tempat jauh dari jangkauan anak-anak. Setelah pembukaan pada kondom ini, jangan masukkan sekali penisnya Bapak ke vagina Ibu ya Bu, nanti dapat menyebabkan kehamilan karena di penis itu mungkin ada tersisanya sperma ya Bu, Pak. Apakah Ibu mengerti apa yang ada yang ditanyakan Pak, Bu? Tidak Bu. Baik Ibu, begitulah pemasangan kondom yang benar ya Pak, dilakukan ketika penis sudah ereksi atau sudah berdiri tegak. Dan jauhkan dari vagina saat melakukan pembukaan pada kondom. Pelepasan pada kondom ya Pak, Bu. Baik, itu caranya Ibu, Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih Pak, Bu. Baik, Ibu bisa berkunjung kembali ke tempat saya. Pak, Bu.